Ampun cupe dipun klik subscribe pun lantan subscribe pun panjenengan setengah saking investasi akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Allah itu baik, sangat baik dan maha baik. Allah hanya memberikan sesuatu yang terbaik untukmu. Kalau tidak baik, Allah tidak akan berikan. Allah hanya memberikan yang terbaik untuk hambanya. Allah hanya memberikan yang terbaik untuk kalian semua. Kalau tidak baik, tidak mungkin Allah berikan. Allah selalu mencurahkan pemberian yang terbaik, nikmat yang terbaik, usaha yang terbaik, jalur kehidupan yang terbaik, dan segalanya yang terbaik. Walau kadang terbaik menurut Allah, tidak terbaik menurutmu, tidak cocok dengan nafsumu, tidak pas dengan seleramu. Itu karena Allah tahu semuanya. Allah Maha tahu. Sedangkan manusia banyak yang tidak tahu. Tidak ada alasan bagi hamba untuk tidak bersyukur. Coba kita ingat kisah ketika Nabi Yusuf alaihissalam dimasukkan ke dalam sumur. Dia berdoa, "Ya Rabb, mengapa engkau masukkan aku ke dalam sumur yang dingin, pengap, sepi, dan sendiri?" Waktu itu Yusuf alaihissalam, Nabi Yusuf alaihissalam belum tahu hikmah di balik penderitaannya. Karena memang skenario Allah itu kadang indah di akhir. Padahal justru dengan dimasukkan ke dalam sumur, akhirnya Nabi Yusuf alaihissalam diambil oleh kafilah pedagang yang akan membawanya ke Mesir. Andai Nabi Yusuf alaihissalam kecil berjalan sendiri menuju Mesir, itu tidak mungkin. Karena jaraknya yang sangat jauh, membutuhkan kekuatan besar. Di Mesir, Nabi Yusuf alaihissalam dipertemukan dengan seorang perdana menteri. Di Mesir, Nabi Yusuf alaihissalam bertemu dengan Siti Zulaikha. Di Mesir, Nabi Yusuf alaihissalam menjadi seorang raja. Semua ujian yang menimpa
Nabi Yusuf alaihissalam berujung pada kebaikan. على الكفي صلاة الله على شفيع سلام الله بمحيي الدين خلصنا من البلاء يا Allah. Allah itu maha baik, memberimu yang terbaik, kadang tak cocok nafsumu. Allah itu maha Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Usirlah gelap dengan cahaya. Nyalakan pelita, nyalakan lampu, maka gelap akan lenyap dengan sendirinya. Tidak ada gunanya menghujat kegelapan. Dihujat ataupun tidak, gelap akan selamanya menjadi gelap. Semua orang tahu dan mengerti bahwa mencintai harta, mencintai dunia berlebihan itu awal dari kehancuran. Tapi menghilangkan rasa cinta dunia, menghilangkan rasa cinta harta itu sangat sulit. Menghilangkan rasa dunia bukan pekerjaan gampang. Menghilangkan keinginan pada nikmat dunia bukan hal yang mudah. Mengendalikan hawa nafsu, mengendalikan syahwat adalah amal yang sangat sulit. Belajarlah mencintai Allah. Belajarlah merindukan Allah. Bila hati telah mencintai Allah, maka kecintaan pada dunia akan pudar. Semua akan berkurang dan hilang dengan sendirinya. Kecintaan pada nikmat dunia akan pudar sedikit demi sedikit. Maka dekatlah dengan Allah. Makin dekat dengan Allah, makin jauh dari dunia. Makin mencintai Allah, dunia tidak akan merisaukanmu. Ibrahim bin Adham, seorang kekasih Allah, dia seorang putra mahkota, lahir di istana, besar di istana, dan hidup di istana. Serba ada, serba tersedia, serba mewah, serba mudah didapat. Tapi semuanya ditinggalkan. Dia keluar istana setelah hatinya tersirami dan tersentuh cinta ilahi. Dia telah mendapatkan kebahagiaan di dalam hati, bukan di luar hati. Dia telah menemukan cinta ilahi yang sejati, bukan cinta dunia. Beruntunglah dia. Ya Rasulullah, salamun alaik, ya Rafi'a syani wad daradi. Ya Rasulullah, salamun alaik, ya Rafi'a syani wad daradi. Atfatayaki
العنب يا أهيل الجود والكرم Usirlah gelap dengan cahaya, nyalakan pelita gelap sirna. Usirlah gelap dengan cahaya, nyalakan pelita gelap sirna. Usirlah gelap dengan cahaya, nyalakan pelita gelap sirna. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Zikir adalah jalan tercepat menuju Allah. Zikir dengan membaca la ilaha illallah. Tidak ada yang kecepatannya melebihi zikir kecuali berkhidmah atau melayani. Apa itu zikir? Zikir adalah menyebut dan mengingat Allah. Apa zikir yang paling utama? Bacalah la ilaha illallah. Apa itu khidmah? Khidmah adalah memberi dan melayani. Melayani siapa? Melayani siapapun yang butuh dilayani. Kekasih Allah suka berzikir dan suka berkhidmah. Bila hamba berzikir, ketenangan hanya untuk dirinya sendiri. Bila hamba berkhidmah atau melayani, manfaatnya bisa dirasakan oleh banyak orang. Sebaik-baik manusia adalah yang banyak manfaatnya. Khairun nas alfa'uhum linnas. Kita tahu dan sering saya sampaikan, Allah selalu sibuk melayani hambanya. Para nabi dan para rasul dahulu juga selalu sibuk melayani umatnya. Para kekasih Allah hari-harinya selalu memberi dan melayani. Nabi Ibrahim alaihissalam tiada hari tanpa melayani. Tiap hari Nabi Ibrahim alaihissalam memotong kambing untuk memberi makan para fakir miskin. Nabi Ibrahim adalah bapak pengkhidmah. Nabi Ibrahim adalah bapaknya para nabi. Ada 11 orang jamaah haji. 10 orang adalah ulama, yang seorang adalah pelayan. Pada suatu pagi, 10 ulama pergi ke Masjid Nabawi dan si pelayan pergi berbelanja dan memasak. Ketika makanan sudah masak siap saji, si pelayan tertidur di dapur. Si pelayan bermimpi ditemani oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah hadir menemani si pelayan yang lelah melayani. Padahal mimpi jumpa Nabi adalah jumpa beneran. Ya Rasulullah, ya Nabi, laka syafa'ah wa hadha madlabi, antal murtaja يوم زحام اشفع لنا يا حبيبنا لك شفاعة
wal muslimat rahimakumullah. Iqra, iqra, iqra. Bacalah, bacalah, dan bacalah. Kau harus banyak membaca. Kau akan menjadi pandai. Kau akan paham kehidupan ini. Kau akan berhasil dalam kehidupan ini. Bacalah Al-Quran, ayat-ayat Allah yang tertulis. Bacalah alam semesta, hamparan ayat-ayat kauniyah yang tidak tertulis. Bacalah dirimu agar kau bisa memperbaiki diri. Bacalah kehidupan agar kau tidak buta dengan kehidupan. Bacalah kehidupan agar kau tidak tersesat di dalam kehidupan. Bacalah dunia agar kau bisa menguasai dunia. Bacalah usaha agar kau bisa mengendalikan usaha. Bacalah biografi orang besar agar kau bisa menjadi orang besar. Membaca yang tersurat itu mudah, tapi membaca yang tersirat itu butuh latihan. Kau harus bisa membaca kedua-duanya. Membaca yang nampak itu mudah, tapi membaca yang tidak nampak butuh latihan. Kau harus bisa membaca kedua-duanya. Membaca aib orang lain itu mudah sekali, tapi membaca aib diri sendiri itu butuh latihan. Kau harus bisa membaca keduanya. Orang tua terdahulu banyak yang buta huruf. Mereka tidak bisa membaca atau menulis, tapi mereka pandai tentang ilmu kehidupan. Anak-anaknya jumlahnya 11, jadi sarjana semua, jadi orang penting semua, jadi orang bermanfaat semua. Orang tua sekarang pandai membaca dan menulis. Mereka punya banyak gelar dan banyak titel, tapi mereka buta tentang ilmu kehidupan, sehingga punya anak satu saja gagal mendidiknya. Anaknya jadi kuplo, jadi sampah bagi kehidupan. Ya Imam Ar-Rusli ya sanadi anta babullahi mu'tamadi fabidunya ya wa akhirati ya خذ بيدي engkau haruslah banyak membaca, engkau haruslah banyak membaca, engkau akan paham kehidupan yang ada. فبدنيا وآخرتي يا رسول الله خذ بيدي. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah.
Ada sebuah kisah yang menarik. Di sebuah desa tinggallah sebuah keluarga bersama anak mereka. Karena anak semata wayang, si anak cenderung manja dan kurang mandiri. Orang tuanya sering menasihati kebiasaannya yang kurang baik itu, terutama kebiasaannya menyalahkan orang lain, entah kawan atau bahkan orang tuanya sendiri. Anak itu sangat pandai mencari-cari dan menunjukkan kesalahan orang lain. Bahkan kadang hanya bertujuan untuk mempermalukan orang yang berbuat salah walaupun tanpa sengaja. Suatu hari karena kurang hati-hati, anak tersebut terjatuh. Segera dia berteriak ke ayahnya, "Aduh, ayah sih meletakkan ember di sembarang tempat. Aku jadi jatuh, sakit nih." Ayahnya menolong sambil berkata, "Bukan salah ayah atau embernya. Ember itu setiap hari berada di tempatnya. Tetapi kamu yang tidak berhati-hati berjalan sehingga terpeleset dan jatuh. Kalau jalan yang hati-hati ya nak, dengan bersungut-sungut si anak pergi begitu saja. Suatu hari si anak berjalan-jalan di pinggir hutan. Di tengah hutan, matanya tertuju pada sekelompok lebah yang mengerumuni sarangnya. Wah, madu lebah itu pasti enak dan menyehatkan badan. Aku akan usir lebah-lebah itu dan mengambil madunya. Maka ia pun mengambil sebatang bambu dan mulai menyodok sang lebah dengan kerasnya. Ribuan lebah merasa terusik dan berbalik menyerang si anak. Melihat binatang kecil yang begitu banyak berterbangan ke arahnya, segera ia berlari terbirit-birit. Lebah-lebah yang marah pun mengejar dan mulai menyengat. "Aduh, tolong, tolong." Anak itu berusaha lari dan menghindar. Ketika tiba di tepi sungai, segera ia menceburkan diri ke sana. Tak lama kemudian, lebah-lebah itu pergi meninggalkan buruannya yang basah dan kesakitan. Dari kejauhan, mendengar teriakan anaknya, sang ayah bergegas berlari mendatangi anaknya untuk menolongnya. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Setibanya di sana, anak dengan muka kesal dan nada marah berkata keras ke ayahnya, "Mengapa ayah tidak menolongku? Lihat nih, bajuku basah kuyup kedinginan, badanku sakit tersengat, lebah-lebah yang menyengatku."
Seandainya ayah sayang padaku, pasti sudah berusaha menyelamatkanku, sehingga aku tidak perlu mengalami hal seperti ini. Sakit semua badanku. Semua ini salah ayah, ujarnya, seraya mengipaskan dengan kasar tangan ayahnya yang terulur untuk menolong dia. Sang ayah yang berniat menolong menjadi terdiam kaget, menghela nafas. Mereka pun berjalan bersama pulang ke rumah sambil berdiam diri. Malam harinya menjelang tidur, sang ayah menghampiri anaknya sambil membawa selembar kertas putih. Anakku, apa yang kamu lihat dari kertas ini? Setelah memperhatikan sejenak, si anak menjawab, itu hanya kertas putih biasa, tidak ada gambarnya. Kenapa ayah menanyakan? Tanpa menjawab, ayahnya menggunakan sebuah pulpen untuk membuat sebuah titik hitam di kertas putih itu. Apa yang kamu lihat dari kertas putih ini? Ada gambar titik hitam di kertas putih, jawab si anak keheranan. Anakku, mengapa engkau hanya melihat satu titik hitam pada kertas putih ini? Padahal sebagian besar kertas ini berwarna putih. Ketahuilah anakku, kertas ini sama seperti cara pandangmu. Betapa mudahnya kamu melihat kesalahan ayah maupun kesalahan orang lain, padahal masih begitu banyak hal-hal yang baik yang telah ayah dan orang lain lakukan. Semua kebaikan orang lain, seberapa besar pun, seakan-akan tidak ada artinya, sebab engkau hanya melihat dan memperhatikan noda hitam itu, yakni kesalahan orang yang walau sekecil apapun menjadikanmu marah-marah dan tidak senang hati. Sikapmu sungguh tidak terpuji dan harus kau rubah. Kesialan-kesialan yang datang padamu karena ketidakhati-hatianmu. Jangan limpahkan kesalahanmu pada orang lain. Apakah kamu mengerti, nak? Sambil menundukkan kepala, si anak mengangguk-angguk dan menjawab lirih, maafkan Ananda ayah, Ananda salah selama ini. Tolong ingatkan kami, ingatkan saya bila Ananda masih melakukan kesalahan yang sama. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا
Wassalamualaikum warahmatullahi